Materi tidak mampu mengampuni apa-apa. Tidak mampu menebus saya dan saudara. Materi tidak membawa kita pergi ke surga. Saudara boleh buat semua orang menjadi kaya. Tapi apakah nanti kemudian semua orang yang menjadi kaya itu dipastikan mereka surga? Tidak. Kristus membawa mereka ke surga. Dulu beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal Dia. Kita siapkan hati kita mau beribadah malam hari ini di malam penuh berkat bersama saya Pendeta Yandi. Kita percaya tidak ada waktu yang kebetulan di dalam nama Tuhan, termasuk malam hari ini, ketika kita bersekutu di malam penuh berkat ini. Saja kita ambil waktu teduh sedikit. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyelidiki hati dan Dia tahu sampai ke kedalaman jiwa kita. Dia tahu siapa kita. Kita berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada banyak hal mungkin kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak mampu mengikutinya karena kita tergoda dalam keinginan-keinginan kita sebagai manusia. Kita merendahkan diri mengaku itu di hadapan Tuhan Allah. Biarkan hati kita, hidup kita menjadi siap seperti tanah yang subur, supaya ketika firman ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Kalau saudara ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan hari ini dalam ungkapan syukurmu, nyatakanlah itu. Dan kalau hari ini saudara ingin mengatakan sesuatu yang memohon kepada Tuhan supaya dosa diampuni, biar nyatakan itu dari hati kita, dari mulut kita. Saya percaya Tuhan mendengar saudara. Tuhan mendengar kita semua. Mari kita ambil hati, kita ambil waktu sedikit dari hati yang paling dalam. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih di ruang virtual ini, di malam penuh berkat, bersama-sama dengan semua jemaat Facebook, dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, kami boleh bersatu di dalam nama Tuhan. Kami akan istirahat malam hari ini. Tetapi yang paling indah buat kami adalah kalau kami diisi dulu dan ditaburkan dulu dengan firman Tuhan. Dan kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang mampu untuk memberi pengertian-pengertian, memberikan kekuatan untuk kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Allah, terima kasih untuk semua yang telah mengikutinya. Tolong agar hamba-Mu dapat menjadi penyalur berkat melalui pemberitaan malam ini. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, shalom. Yang ada di sini, shalom. Malam hari ini dari Gemit Agape, Jemaat Agape Kupang, saya menyapa saudara-saudara dengan sukacita. Selamat malam, shalom semua yang ada di tempat masing-masing. Apapun keadaan kita, kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan malam hari ini, saya rindu sekali untuk mengajak kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab. Sekaligus ini juga mungkin baik bagi teman-teman yang sementara mempersiapkan khotbah untuk besok. Mungkin ini juga akan menjadi referensi di Gemit besok. Ini akan menjadi sebuah bahan bacaan terambil dari surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacanya buat kita. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak,
sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di sini semua, shalom. Ini hari tidak ada ibu-ibu, tidak ada nona-nona, ini bapak-bapak semua, luar biasa. Bapak-bapak ibadah mesti tengah malam, luar biasa. Shalom, yang ada di rumah semua, shalom, selamat malam. Saya menyapa kita semua dengan penuh kasih. Saya tahu bahwa kita semua ada dalam sukacita malam hari ini. Masalah mungkin tetap ada, tetapi kita percaya kasih Tuhan lebih besar dari semuanya. Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk pembacaan besok itu adalah hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia yang materialistik. Hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia yang materialistik. Anak-anak Allah di tengah dunia, tapi dunia yang materialistik. Mestinya kita betul-betul mengidentifikasikan diri sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah itu logikanya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapa itu dilakukan oleh anak-anaknya. Saya suka pakai contoh, kalau saya Pak Manobe, saya anak dari Pak Manobe, maka saya pemuka harus sama dengan Pak Manobe, karena saya anak dari Pak Manobe. Kalau saya anak dari Pak Manobe, kemudian saya pemuka sama ke Pak Watileo, itu berarti orang akan mempertanyakan siapa saya. Amin kok. Jadi kalau mengaku anak-anak Allah, memang citra Allah itu mesti ada pada saya. Di tengah-tengah dunia kita menunjukkan citra kita. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang materialistik ini, apa yang ingin saya katakan mendahului tema ini? Saudara-saudara, saya coba untuk mendefinisikan ada 3 masalah besar di tengah-tengah dunia ini. Ada 3 masalah. Memang masalah-masalah itu banyak, tapi saya coba untuk kelompokkan masalah-masalah ini dalam 3 hal. Dan saya kira ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Walaupun khusus malam hari ini kita akan bicara hanya 1, tapi saya ingin sampaikan masalah di dunia itu adalah 1, materialisme. Nanti sebentar saya jelaskan apa maksudnya. Ini dia masalah di tengah-tengah dunia. Yang kedua, kapitalisme. Orang-orang kaya akan tetap menjadi kaya. Yang miskin akan tetap miskin. Kalau ada kisah tentang kesuksesan orang-orang miskin kemudian menjadi kaya, mungkin dari 100.000 kisah ada 2 orang yang muncul. Yang kaya tetap akan kaya, yang miskin akan tetap miskin. Dia akan berjuang dengan sendirinya, dan itu tidak gampang. Yang ketiga, saudara-saudara, masalah di tengah dunia itu adalah fundamentalisme agama yang semakin jahat, semakin garang. Agama-agama yang kita harapkan daripadanya itu akan menghembuskan kasih, menghembuskan perhatian yang baik kepada kemanusiaan. Justru kadang-kadang agama-agama memprovokasi perang. Beberapa orang buta karena agamanya dan kemudian ingin menghancurkan orang lain. Ini kita persoalan di dunia. Akhirnya apa yang terjadi di luar bisa saja akan sampai ke tempat di mana kita ada. Dan saudara-saudara, ini tantangan kita semua. Khusus malam hari ini, karena kita akan bicara di sekitar materialistik, maka saya ingin memberi sebuah pengertian yang menurut saya ini ringan-ringan saja untuk kita bisa pahami. Apa itu arti materialisme sebenarnya? Apa itu arti dari materialistik? Secara sederhana saya ingin gambarkan begini. Materialistik itu artinya kebendaan. Segala sesuatu itu kita ukur dari soal benda. Segala sesuatu ukurannya benda, material. Bahkan ada orang tertentu yang Tuhan pun dia mau gambarkan seperti materi.
Kalau dia tidak bisa untuk menemukan Tuhan seperti materi, dia rasa Tuhan tidak ada. Dia ingin supaya ditunjukkan dalam rupa materi. Bahkan ada orang-orang tertentu merasa bahwa akan kehidupan yang penuh dengan materi, itu kehidupan yang sesungguhnya. Padahal saudara tahu, dunia ini terlalu terbatas untuk kita. Kita mau sukses sampai kapan? Kita mau sukses sampai kapan? Toh nanti akan satu waktu kita mati juga. Ya toh. Jadi kalau ukuran-ukuran kita hanya materi, bahaya. Dan oleh karena materi, orang bisa datang kepada orang tertentu dan bisa meninggalkan orang tertentu pun karena materi. Kadang-kadang orang bilang cinta, tapi cinta juga cinta akan uang. Waktu abang ada uang, abang disayang. Waktu abang tidak ada uang, abang ditinggalkan. Pernah alami begitu kok abang terlalu susah, abang pu hidup ini kalau begitu. Karena ukurannya materi. Nah saudara-saudara tahu di tengah-tengah dunia yang materialistik ini, bagaimana sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Karena kita berpatokan pada teks ini, maka saya coba untuk memberi satu dua gambaran menyangkut dengan pembacaan malam hari ini di pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Disampaikan ini perintah baru, tetapi sesungguhnya waktu kita baca, kita temukan dengan baik bahwa ini perintah lama sekaligus perintah baru. Saya ulangi, ini perintah lama sekaligus perintah baru. Kenapa dia perintah lama sekaligus perintah baru? Pertama karena dia disebut perintah lama karena sudah tertulis sesungguhnya. Hukum-hukum di dalam perjanjian lama itu sudah jelas. 10 hukum sudah diberikan. Dan intisari dari 10 hukum itu digambarkan sebagai kasih kepada Tuhan Allah, kasih terhadap sesama manusia. Itu pertama. Kemudian dia disebut sebagai perintah baru karena di dalam Yesus itu kita kita dipastikan, dibangkitkan kembali semangat dan kesadaran untuk tidak sekedar menghafal, tidak sekedar melakukan tanpa motivasi yang benar, perintah yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Kita menghidupi perintah itu sebagai bagian kita menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Saya suka mengatakan, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, Tuhan mesti kelihatan dalam hidup kita. Jangan kita dikenal dunia sebagai milik Tuhan, tapi setan yang kelihatan dalam hidup kita. Kita lebih mengaku tentang setan, belajar tentang setan. Nah ini anak setan atau anak Tuhan. Ini bahaya ini. Ada yang pegang obat kok. Mantra, obat nona. Untuk apa? Tanpa pakai obat nona, jodoh datang juga. Tidak usah ragu. Saudara-saudara, ini perintah lama, tetapi sekaligus perintah baru. Kepada kita diberi kesadaran untuk hidup di dalam kasih. Perintah itu perintah apa? Perintah tentang kasih. Kenapa untuk memberi jawab terhadap tema ini, kasih menjadi isu yang kuat? Kenapa? Kasih itu penting sekali, saudara-saudara. Kalau kasih tidak ada pada kita, kasih tidak ada itu, kasih yang tidak ada itu bisa merasa dan membuat orang lain itu merasa tidak ada arti itu. Ada orang-orang tertentu yang karena dia punya materi, dia bisa merasa orang lain itu tidak berarti sama sekali. Tidak berarti. Bahkan itu pun bisa terjadi pada hamba-hamba Tuhan, pada para pendeta, pada para pelayan. Saudara tidak percaya? Saya kasih contoh. Kita ini kalau melayani, kadang-kadang kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih. Kalau orang yang punya materi itu, kita pun pelayanan ngeri. Saudara pernah alami begitu? Atau pernah lihat orang begitu? Pernah? Di mana? Apa ini? Saudara-saudara, ini bahaya. Saya berasa ini bermasalah. Saudara tahu? Kadang-kadang kalau kita berdoa kasih orang yang punya materi banyak itu, kita sopan sekali. Kita sampai apa? Kita mau doa kok? Iya, mau doa kasih ibu kok? Iya, doa kasih usaha kok? Iya, anak-anak kok? Iya. Lama-lama yang bersangkutan tidak omong, kita yang omong kembali, dia pun masalah. Tapi kalau kita doa kasih orang susah itu, kita sampai kita langsung bilang, tutup mataku berdoa, tutup mataku berdoa. Mati juga Tuhan berkenan. Itu kita anggap orang tidak ada betul-betul. Saya pernah ingat, saya menceritakan satu kisah. Ini saya pun sahabat yang cerita ini. Ada satu waktu, ada satu acara begitu, datang pendeta, bapak pendeta duduk di samping satu nenek tua. Duduk-duduk nenek tua ini bilang kepada ini Pak pendeta, Bapak,
yo, ini tanggal 14 itu bisa pimpin ibadah di rumah kok. Bapak Pendeta bilang, aduh minta maaf. Tanggal 14 itu saya ada sibuk sekali. Jadi tidak apa-apa kok kalau saya minta Bapak Pendeta yang pergi ibadah kok. Mau kok? Oh iya, tidak apa-apa kok. Iya. Oke, mereka pergi bagi makan, datang duduk, basa-basi. Bapak Pendeta tanya begini. Kok ada acara apa? Ada acara apa kok mau ibadah ini? Jo, ini mama tua jawab bilang begini. Tidak, saya punya laki-laki yang pertama baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Bapak Pendeta bilang, Sabru, tanggal berapa? Tanggal berapa dulu? Jumam tua bilang, tanggal 14. Bapak Pendeta bilang, saya kira bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 memang saya tidak ada waktu, tapi 14 bisa. Wih, memang ini kita materialistis, saya rasa. Saudara bisa tangkap sebuah pesan di sini. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun. Tetapi kalau cara pandang kita terhadap kemanusiaan itu hanya dari soal materi, kita sementara ingat, kita sementara ada di dunia yang penuh materialistik, ukurannya kebendaan, ukurannya materi. Jadi jangan-jangan kita pilih-pilih itu pelayanan. Akhirnya orang lain kita bisa anggap dia tidak ada arti sama sekali. Yang kedua, saudara, kalau kasih itu tidak ada, maka kasih itu bisa materi itu bisa merendahkan orang lain. Jadi bukan saja buat orang lain merasa tidak berarti, tetapi kita bisa merendahkan orang lain karena soal materi. Saudara lihat betapa sombongnya orang-orang yang kalau dia rasa dia sudah lebih tinggi dari orang lain dari segi materi. Dia anggap sepele semua orang. Karena dunia sudah membawa kita sampai ke situ. Saya mencatat yang ketiga, saudara-saudara, kadang-kadang karena materi, seseorang bisa menganggap orang lain itu sebagai beban. Saya kasih contoh, ini tidak mengganggu siapa-siapa. Saya mau kasih contoh, misalnya begini. Orang tua dulu itu dia melahirkan banyak orang itu tidak apa-apa. Dia rasa tidak ada beban. Bahkan dengan pepatah yang sangat masih kita ingat hingga hari ini. Banyak anak, banyak rezeki. Bukan beban. Sekarang ini kita melahirkan 2, 3, kita diskusi 10 tahun. Kita terlalu banyak rasa semua berbeban habis. Bahkan ada suami-suami yang anggap dia punya istri beban. Ibu dong pernah alami, pernah dengar kok. Suami kalau sampai anggap istri beban itu memang itu suami terlalu. Berdoa ke dia kok dia bertobat sudah. Ada orang tua anggap anak-anak beban. Ada anak-anak ini yang harusnya punya waktu untuk urus orang tua, justru dong anggap orang tua itu beban. Kenapa? Hitungannya materi. Bahkan jangan heran. Ada banyak orang, banyak anak yang sukses ketika dia kirim beras 20 kilo kasih dia punya orang tua, itu dia bisa foto baru muat di grup keluarga ini. Aduh, itu orang terlalu. Saudara pernah alami, pernah lihat begitu kok? Pernah? Yang di sini pernah lihat kok? Di keluarga mana dong itu dia? Itu di arisan mana punya itu yang bisa begitu. Jadi karena ukuran kita adalah ukuran-ukuran materi. Ini dunia sekarang seperti itu. Ukuran-ukuran kita materi. Sampai-sampai saudara, saya tidak ingin mengatakan bahwa sistem ini salah. Tetapi dulu misalnya kalau orang mau ganti lampu di gereja, itu kan tinggal lihat beli ganti. Sekarang ini, untuk ganti lampu di gereja kan kita pakai rap atau segala macam. Jadi ukuran kita pada uangnya. Banyak sekali pelayanan di gereja tidak bisa jalan karena pertimbangan uang. Hampir-hampir kita ini beriman kepada uang. Dan ini yang punya masalah. Amin kok. Kalau sampai ukuran pelayanan ada pada uang, itu bermasalah. Dan ini dunia hari ini kira-kira seperti itu. Kasih menolong supaya kita tidak melihat materi sebagai segala sesuatu di situ. Kalau tidak orang lain menjadi tidak mendapat tempat. Pembacaan tadi menggambarkan dengan sangat baik. Kasih itu seperti terang, digambarkan kasih itu terang, dan kebencian itu kegelapan. Siapa yang tinggal di dalam kasih, itu dia seperti di dalam terang. Dia melihat jalan yang benar. Dia tidak tabrak sembarang. Dia bisa memberi signal-signal yang positif dan baik bagi orang. Kalau dia ada kasih, dia tinggal di dalam terang. Tetapi kalau hidupnya penuh dengan kebencian, itu orang dibutakan. Dia mesti ditarik keluar. Tarik, dia subuta itu. Dia dibutakan oleh kegelapan. Kebencian menutup dia punya mata.
Sampai-sampai saudara kandung juga dia marah, teman juga dia marah, batu kayu juga dia marah. Lama-lama dia tidak tidur gara-gara orang lain. Orang lain yang bangun rumah dia yang kaget, dia yang takkuju. Dia ikuti setiap malam orang lain pun status. Hiduplah bagi kita pun diri sendiri. Kalau kita tinggal dalam kegelapan itu, saudara-saudara, kita digambarkan sebagai orang-orang yang penuh dengan kebencian. Saya mau tanya saudara, adakah orang-orang yang saudara sangat benci? Yang dia punya muka itu kita rasa kayak kuah asam. Saudara pernah? Jangan nanti itu kita tinggal di dalam kegelapan. Segeralah lepaskan itu. Saya berkhotbah tentang tentang pengampunan, dan saya kasih tahu kalau mau marah dia pun sifatnya, marah dia pun orang. Jangan. Karena itu kita tinggal dalam kegelapan itu. Karena marah dia pun sifat itu kita kasih tahu kalau dia malas, kita marah dia pun malas. Sebab untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Saya tidak ada kebencian pada pada engkau, tapi saya karena mengasihi engkau, saya menegur kesalahanmu. Dia pun soal kita sanggup terima teguran kau tidak. Kita ini kadang-kadang kalau rasa kita pun materi, siapa misalnya konjak siapa atau pembatu siapa berani tegur ame dia punya bos. Wah, itu berani tegur itu hanya yang punya kasih dan punya kerendahan hati yang bisa melakukan itu. Saudara-saudara, di bagian selanjutnya pembacaan ini kemudian menegaskan sesuatu lagi. Jangan ukur segala sesuatu dengan materi. Kenapa? Karena ada hal yang lebih besar di situ, yaitu karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu luar biasa karena dia menegaskan paling tidak 3 hal. Karunia Allah di dalam Yesus Kristus menegaskan kira-kira 3 hal. Pertama, pengampunan. Materi tidak mampu mengampuni apa-apa. Tidak mampu menebus saya dan saudara. Materi tidak membawa kita pergi ke surga. Saudara boleh buat semua orang menjadi kaya. Tapi apakah nanti kemudian semua orang yang menjadi kaya itu dipastikan mereka surga? Tidak. Kristus membawa mereka ke surga. Konteks dari pembacaan ini kan berhadapan dengan ajaran sesat. Yang sudah tidak percaya lagi, mereka mau untuk menarik orang jangan percaya pada Kristus Yesus. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang lebih nyata di mata sebagai keberhasilan, kesuksesan. Karena itu hati-hati. Karena karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu mengampuni saudara. Mengampuni saya. Dan oleh karena pengampunan itu, kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi kerinduan banyak orang. Mati, masuk surga. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Iya toh. Saya sumarah ini. Kedua, karunia Allah di dalam Kristus Yesus itu membuat orang bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Kita mengenal Tuhan kok tidak? Jangan sampai kita tidak kenal Tuhan. Saya berulang-ulang kali bilang saudara-saudara, ini sama kayak perintah lama, perintah baru. Ini barang satu yang diomong terus-terus. Perintah lama tentang kasih, baru pun tentang kasih. Saya mau kasih tahu kita, jangan cari Tuhan hanya sekedar untuk sesuatu yang materialistik. Jangan kita cari Tuhan hanya sekedar untuk sehat, sembuh. Kenapa? Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sopi itu, yang dari luar NTT tidak tahu sopi kok. Nah, minuman keras. Itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat kipas angin saja pulang pilek. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat hal-hal terbatas, kita salah kenal Tuhan. Karunia Allah dalam Kristus Yesus menolong kita untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Supaya jangan pakai waktu hanya untuk cari uang, tapi pakai waktu untuk lebih mengenal hati Bapa itu seperti apa. Jangan cari Tuhan hanya untuk dapat berkat, dapat uang banyak. Kenapa? Hei saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita toh. Itu yang koruptor itu kan kaya raya. Bom rumah 2, 3, 4, 5.
Sampai tidak suka tinggal di rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu untuk pergi gereja, saya pakai tanya di itu mas yang jual sepatu, bilang mas bisa bayar 6 kali. Jadi kita jangan ukur Tuhan hanya lewat itu. Pengenalan yang benar itu adalah memahami isi hati dari Tuhan Allah yang penuh kasih yang dia taruh di dalam Yesus Kristus, menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Berita tentang Yesus Kristus itu harus terus diberitakan tiap-tiap waktu sampai ke ujung bumi. Supaya jangan beras yang mendatangkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mendatangkan beras. Orang terima dulu Tuhan Yesus, baru ada berkat-berkat materi yang dia terima. Jangan bawa duluan materi supaya orang terima Tuhan Yesus, karena besok-besok orang lain datang bawa lagi, dia lupa Tuhan Yesus. Amin kok. Ya. Itu serius. Saudara-saudara, yang ketiga, di dalam karunia Allah, di dalam Kristus Yesus itu, ada kekuatan untuk kita melawan godaan demi godaan. Kekuatan untuk melawan godaan. Karena kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan pikiran-pikiran materialistik ini. Kasih karunia Allah, pengenalan yang benar tentang Allah, pengampunan, itu yang membuat kita kemudian sadar untuk tetap bertahan berhadapan dengan pencobaan demi pencobaan. Kenapa? Di situ digambarkan 3 hal. 1, ingat ada keinginan daging Bapak. Ada keinginan daging. Ukurannya kan materi. Keinginan daging kita ada. Orang lain beli oto, kan kita juga mau beli oto. Orang lain beli rumah, kan kita juga mau beli rumah. Orang lain nikah, kita juga mau nikah. Orang lain istri 2, kita tetap 1. Keinginan daging. Dan saudara-saudara, dalam dunia yang masih penuh dengan pikiran-pikiran yang materialistik dan tindakan materialistik ini, kasih karunia Allah itu yang menolong kita untuk bertahan terhadap ini godaan demi godaan. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang tidak tergoda dengan barang-barang dunia? Sampai kadang-kadang barang dunia itu dijadikan sebagai Tuhan malah. Kita tergoda semua, dan karena itu hati-hati supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Gambaran yang kedua dalam pembacaan tadi, ingat ada kehendak mata, keinginan daging sendiri. Ada juga kehendak mata, mata melihat, hati kepingin, tangan merabana. Mulai dari mata ini. Ulang. Mata melihat, hati kepingin, tangan meraba. Sama-sama 1, 2, 3. Mata melihat, hati kepingin, tangan meraba. Karena itu kehendak mata nih. Kita ini jangan coba-coba lihat orang pegang handphone baru. Kalau sudah lihat itu kepingin mau begitu. Kalau kita sudah kepingin itu saudara, semua alasan itu tertuju kepada bagaimana kita dapat handphone baru. Karena ini soal mata. Ini mata, ini memang bahaya. Lihat orang beli celana Levi's baru, kita juga mau celana Levi's baru. Lihat ibu-ibu pakai legging, kita juga mau pakai. Ini mau apa ini mata ini? Hati-hati. Dan karena itu kasih karunia Allah dalam Kristus mestinya tumbuh dan hidup di dalam kita supaya kita bisa tahan. Kan dunia sekarang nah begitu nah. Suka keinginan daging lagi kehendak mata. Yang ketiga, ini saya kira yang paling memberi jawab terhadap tema ini, sekali kita mencari jalan keluar bersama. Lebih lagi mendalami tema ini. Yang ketiga saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan ada kebanggaan kehidupan yang kosong. Kebanggaan. Kita ini sepertinya isi kita pun pikiran, kita pun perasaan dan kebanggaan yang kosong. Saya mesti ada ini supaya orang tahu. Saudara baca banyak sekali tulisan-tulisan di status-status media sosial bilang begini, kerjalah begitu rupa supaya orang-orang yang menghina saudara satu saat akan datang dan apa saudara kok. Dulu dia anggap dia anggap ini orang tidak bisa, tapi kerja begitu rupa supaya kemudian orang-orang yang menghina saudara kemudian mengakui saudara. Memangnya itu kok, kebanggaan kita ada di situ. Ada banyak anak mantu yang tadinya ketika menikah karena dia tidak punya apa-apa, dia dihina oleh keluarga, oleh bapak mantu, mama mantu, dia taruh baik-baik dalam dia pemikiran, tunggu nanti baru kamu lihat. Dia kerja sampai dia lebih kaya dari semua, tapi dia lupa dia pun istri, dia lupa dia pun teman, dia lupa semua. Karena kita taruh pada kebanggaan dunia yang kosong. Kalau
Lalu ukuran kesuksesan kita hanya ada di situ. Betapa kecilnya kita. Kita tidak ada apa-apa. Nah saudara-saudara, sekarang bagaimana kita mencari jalan? Tadi kasih sudah ada di situ. Karunia Allah di dalam Kristus sudah memberi jawab terhadap itu. Lalu mari apa yang mau kita tumbuhkan di dalam hati kita sekarang? Sudah 2 tadi itu, sekarang yang ketiga. Saya mau kasih tahu saudara. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu sebuah pengalaman spiritualitas yang baik. Maka saya ingin bilang kepada saudara. Sebaiknya betul-betul spiritualitas itu. Saya selalu memberi definisi spiritualitas itu adalah upaya menemukan diri kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kalau kita kerja seperti untuk Tuhan. Kita mendapatkan sesuatu. Kita tahu bahwa ini berkat dari Tuhan. Semua yang kita temukan itu betul-betul dari Tuhan. Sebab apa? Zaman sekarang banyak orang justru mau untuk memprofesionalkan dia punya spiritualitas. Zaman sekarang. Jabatan pendeta sudah dilihat sebagai karir biasa. Bikin saja jadi spiritualitas, jadi profesional. Supaya kalau orang undang kita cek dulu kira-kira bayar berapa. Baru saya pergi, apa yang saya dapat di sana. Hal yang tadinya spiritual ini kita bikin dia jadi profesional. Padahal pada saat yang sama saya banyak sekali mendampingi orang-orang profesional yang tidak punya waktu banyak untuk melayani Tuhan. Justru mereka rindu sekali untuk menspiritualkan mereka pun profesionalitas. Nah ini dia masalah ini. Ini penting bagi saya dan saudara. Supaya kita tahu kita pun diri dalam perjumpaan dengan Tuhan itu ada di mana. Kenapa? Tema ini jelas. Hiduplah sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang materialistik. Saya tidak sementara mengajak saudara untuk bilang bahwa saya tidak butuh apapun di dunia ini. Saya tidak bilang begitu. Tapi apa yang kita taruh dalam pikiran dan perasaan kita tentang materi, itu yang jadi masalah. Materi ini bisa merubah orang lain, saudara. Ada orang berteman dengan kita tuh hanya karena materi kok. Besok-besok kita miskin, tidak datang lagi kita. Ada banyak orang hormat kepada orang lain hanya karena materi kok. Nanti ketika sudah tidak ada lagi, dia tidak lagi hormat pada kita. Dan karena itu sejumlah orang ketika dia merasa bahwa dia tertekan, dia terindah, dia bilang, tunggu Bapak. Nanti baru lihat, ketika orang jatuh, dia bikin pengucapan syukur. Karena itu saudara di dunia yang penuh dengan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang sangat materialistik, terarah kepada kebendaan saja. Mestinya kita jaga. Supaya jangan sampai yang materi itu menarik kita dari percaya kita kepada Tuhan. Kasih menjadi hilang hanya karena materi. Karunia Allah di dalam Kristus menjadi hilang. Banyak anak-anak muda ini mau menikah, mereka lupa bukan Tuhan Yesus tidak apa-apa. Yang penting menikah dengan orang kaya. Mau jadi apa? Banyak sekali kita yang kalau kadang-kadang pergi pelayanan jauh dari apa itu, dari sanak saudara, teman, keluarga. Oleh karena materi kita bisa buat apa saja, merendahkan kita pun diri dengan sejumlah hal. Hanya karena materi. Sudah lihat, materi itu tidak salah toh. Sikap kita terhadapnya yang jadi masalah sekarang. Jangan sampai kita mendewakan materi. Beberapa orang kemudian mengatakan seolah-olah orang-orang yang sukses itu secara materi, itulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa? Jangan sampai karena saya ada mobil 2, lantas saya pikir mereka yang melayani di kampung tidak ada mobil, itu tidak diberkati. Aduh, kita salah. Karena kasih karunia Allah lebih besar, itu mobil lo nanti rusak. Kasih karunia Allah tidak rusak. Dari jangan bawa ke situ. Saudara-saudara, renungkanlah satu orang di antara kita yang mungkin dulu dia merapat ke kita karena materi. Kita berdoa supaya kemudian dia menemukan kasih karunia Allah, dia menemukan kasih yang sesungguhnya. Dan kemudian dia bisa hidup secara lebih normal lagi. Saudara-saudara, biar ini akan menjadi bagian kita semua. Kenapa? Ini persoalan kita. Semoga besok-besok itu ada lagi tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode yang berkaitan dengan 2 masalah berikutnya. Ya, hari ini materialisme, besok mungkin kita bicara tentang kapitalisme, yang berikutnya bicara tentang fundamentalisme, agama yang jahat. Woi, itu memang terlalu. Agama-agama ini sekarang bisa bermasalah. Padahal kita hidup di tengah-tengah dunia yang realistis dengan itu barang semua sesungguhnya.
Sikap kita menjadi penting. Dan jangan lupa, relasi kita dengan Tuhan Allah yang akan menolong kita untuk mensiasati semua perkara-perkara dunia ini dengan bijak. Dan di mana kita ada, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, materi ini bisa membuat, saya lihat dalam konteks seroja saja ini. Kadang-kadang memang kita pemikiran sangat materialistik. Kita pakai kesempatan-kesempatan materi. Karena kita merasa kita lebih pantas dari orang lain. Ada yang dia bagikan dia pakai keluarga saja. Hanya soal materi. Ada yang pakai itu untuk kepentingan banyak sekali. Politik lah segala macam. Hanya karena soal materi. Mari saudara-saudara kita siap hati kita. Biar kita menjadi lebih lagi di dalam Tuhan. Dalam pengenalan yang benar. Dan dengan demikian kita tetap ada seperti apa yang seharusnya kita ada. Di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kalau saudara ingin mengaku, bahwa Tuhan mohon ampun. Karena saya terlampau memikirkan hal-hal yang materialistik sekali dan kami melupakan Tuhan. Nyatakan itu dalam hidup kita. Dalam hati kita. Dari mulut kita kepada Tuhan. Jangan-jangan kita menaruh materi itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup kita sampai-sampai dia menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena materi mungkin ada orang-orang tertentu yang meninggalkan Tuhan. Dan biarlah terang firman malam hari ini bisa menolong kita. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Sangat terbatas bagi kami manusia berdosa. Tetapi kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Setiap hati yang terbuka untuk-Mu, sentuh, jamah, dan pulihkan. Bagaimanapun biarlah Tuhan yang bertata di dalam kami. Bagaimanapun jangan materi, uang, dan lain sebagainya menjadi ukuran dalam perjumpaan kami dengan sesama dan Tuhan. Kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan. Supaya di mana kami ada nama Tuhan dipermuliakan. Waktu yang Tuhan telah berikan untuk kami mencari untuk kepentingan membangun kehidupan. Sudah kami jalani hari ini. Tuhan berkati. Ampuni kami kalau ternyata kami salah dalam mempergunakan waktu-waktu itu dan materi-materi itu. Terima kasih banyak. Beristirahatlah bersama-sama dengan kami. Tuhan jaga dan lindung kami. Berikan kesempatan kami beribadah besok. Tolonglah kami supaya kami menikmati segala sesuatu karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah semua yang mengambil bagian dalam malam penuh berkat ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai-bagai negara di dunia. Malaysia, Singapura, Macau, Abu Dhabi. Dari Timor Leste. Dari mana-mana. Semua yang telah memberi diri mereka. Tuhan berkati. Kami tidak dapat menyebutkan nama-nama mereka. Mungkin juga mereka bergumul dengan hal-hal tertentu. Sakit, keluarga, cita-cita, cinta, dan berbagai-bagai hal. Tolonglah mereka. Terpujilah nama-Mu. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai satu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta.